Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang sedekah. Kita ketahui bahwa sedekah itu adalah bukti benarnya iman. Maka kalau orang itu sudah betul-betul beriman, itu akan bisa dilihat pengejawantahannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, di samping sholat, salah satunya adalah bersedekah. Nah, sedekah adalah satu wujud yang otentik bahwa orang itu adalah orang yang baik. Gitu. Semakin orang itu baik, semakin dia senang bersedekah. Sehingga Allah berfirman begini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh kamu tidak disebut orang yang baik sehingga engkau mensedekahkan apa yang paling kamu cintai. Gitu. Jadi orang itu banyak orang itu kalau bicara baik, ya kalau sholat ya kita esregep, barang sedekah mundur itu banyak, ya gitu ya. Sedekah itu mundur. Jadi bukti bahwa orang itu sudah paham benar dengan agamanya, baik benar hidupnya, ya itu kalau dia sudah sedekah. Dan sedekah pun yang paling dia senangi, gitu. Sehingga dia bersedekah dengan yang paling dia senangi. Karena ada orang sedekah itu, misalnya ini kena banjir, ya sedekah, tapi ya pakaian patas pakai yang sudah tidak dia pakai, lah kan gitu, itu ya sedekah. Tapi itu bukan yang istimewa. Yang istimewa itu pakai pakaian saya yang paling bagus, kan begitu ya. Pakai sarung saya yang paling saya senangi, itulah sedekah. Nah, ketika ayat ini turun, ya, datanglah seorang sahabat bernama Tolhah. Ya Rasulullah, karena Allah telah berfirman seperti itu tadi ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum disebut orang baik sehingga engkau bersedekah dengan apa yang paling kau cintai. Sungguh ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai, kata Tolhah, adalah Bairuha. Ya. Bairuha itu nama kebun kurma milik Tolhah yang letaknya ada di depan Masjid Nabawi Madinah. Dan kebun kurmanya Tolhah ini yang disebut Bairuha tadi, ada mata airnya yang jernih, ya, segar, yang mana Rasulullah Muhammad SAW sering minum air di itu Bairuha tadi. Tolhah mengatakan, ya Rasulullah, hartaku yang sekian banyak, yang paling aku cintai ya Bairuha itu, kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Karena Allah telah berfirman bahwa kamu belum disebut orang yang baik sehingga bersedekah yang dengan yang paling kamu cintai, maka Bairuha saya sedekahkan. Silahkan dipakai untuk apa? Rasulullah Muhammad SAW pun mengatakan, hada riba, hada riba, hada riba. Ini adalah tanah yang menguntungkan, menguntungkan, menguntungkan. Ya. Jadi perniagaan yang paling menguntungkan itu kalau sedekah. Sementara kalau kita sekarang kan enggak ini ya. Ya gitu. Wah, orang itu untung besar. Kok tahu? Dia beli tanah 3 miliar, ditawar orang 4,5 miliar.
Kan begitu nih. Umumnya kan begitu. Ya kan? Tapi kalau Nabi SAW enggak. Ini untung besar. Dia beli kebun kurma 3 miliar, dia sedekahkan semuanya. Nah ini ada riba, ini untung besar. Masya Allah. Ya ini kalkulasinya kalkulasi akhirat gitu. Nah ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Tolha, apakah kau punya saudara yang miskin? Tolha mengatakan, ada ya Rasulullah. Bagikan tanahku tadi, Beruha, kepada saudara-saudaraku yang miskin. Nah ini luar biasa. Jadi dari kejadian ini kita bisa ketahui, begitulah cara beragama yang diajarkan oleh kita melalui Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Jadi sahabat itu kalau mendengar ayat itu bukan hanya didengar terus dimantu-mantu itu gitu, enggak, tapi langsung diamalkan hari itu juga. Ini yang disebut dengan fastabiqul khairat. Dia langsung berbuat baik, gitu. Jadi kalau misalnya turun ayat innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton fastanibuhu, ya, itu sahabat tuh langsung pulang. Begitu mendengar bahwa khamr itu haram, tadinya kan tidak haram khamr itu, dia langsung tumpahkan khamrnya. Mulai hari ini saya tidak minum lagi. Suara mendem, karena turun ayat melarang orang untuk mabuk. Udah, orang kok yo, iya yo, sidik-sidik toh mas, orang kok langsung, wah, enggak gitu ya. Jadi kalau sahabat tuh langsung dikerjakan. Nah demikian pula dengan Tolha ketika turun ayat sedekah, langsung dia sedekahkan harta yang paling dia cintai, yaitu Beruha. Nah yang menarik lagi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ini tanah yang menguntungkan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang paling beruntung, jadilah orang yang suka bersedekah dengan apa yang paling kita cintai. Begitu. Nah ini sedekah yang paling baik itu yang paling kita cintai. Yang kedua, kapan waktu sedekah yang paling baik? Kan begitu. Kapan? Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah paling bagus itu kapan? Kata Nabi SAW, yaitu ketika kau masih sehat walafiat dan kamu khawatir miskin dan sangat ingin jadi orang kaya, itulah saat yang paling bagus untuk bersedekah. Nah, gitu. Badanmu sehat, kamu masih takut miskin dan kepingin kaya, kamu bersedekah di saat itu sedekah yang paling bagus. Ya boleh sih, loro gitu. Ya, sudah mau mati terus kelingan sedekah itu ya lumayan gitu ya. Tapi tidak seperti orang yang sehat walafiat, butuh akeh gitu ya kan. Kemudian ingin kayanya masih banget gitu ya, masih pengen punya ini punya itu, tiba-tiba dia bersedekah. Nah ini sedekah yang paling hebat. Nah gitu. Mungkin ada yang bilang, waduh, kalau sedekah pas masih banyak butuh, masih takut miskin, masih pengen kaya, suruh sedekah, kapan sugiye, kan begitu. Bisa-bisa saya malah jatuh miskin nanti gara-gara banyak sedekah. Ini yang kita khawatirkan. Nah bapak-bapak ibu-ibu, pikiran ini pasti ada dalam diri kita, betul nggak? Pasti ada. Takut miskin pasti. Wah, butuh aja akeh. Anak aja sekolah kabeh kok sedekah, lalu jojo reso sekolah gara-gara banyak sedekah, misalnya gitu ya. Nah ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, infaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Gitu. Artinya apa? Tidak akan pernah terjadi
orang ahli sedekah jatuh miskin. Tidak akan pernah terjadi. Ini jaminan. Nah, jaminan. Oleh karena itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya lihat aja seperti kawan-kawan kita Pokdar Kamtibmas itu, ya kan, bahu membahu bekerja keras siang malam. Kemarin banjir, yo tenaga yo duit, ya kan. Apakah pada miskin? Tidak. Pada Pokdar Kamtibmas Semanggi ini sudah ya lama, nyatanya baik-baik saja, dan insya Allah hidupnya malah sejahtera, ya kan, karena banyak sedekah, begitu. Nah, sedekahnya yang paling bagus kepada siapa? Nah, ini yang penting, kepada siapa? Maka Nabi bilang, ya Talhah, kamu punya saudara yang miskin? Punya ya Rasulullah. Bagikan kepada saudaramu yang miskin. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan salah alamat. Sedekah yang paling bagus itu kepada kerabatmu dulu yang miskin. Anak yatim boleh nggak? Boleh. Tapi yang masih sedulurmu dulu. Misalnya ada, Pak, sana ada anak yatim tapi bukan saudara. Ini ada orang miskin tapi masih saudara. Mana yang dulu? Yang miskin tapi saudara. Yang miskin tapi saudara. Karena yang miskin saudara itu diprioritaskan. Nah, jadi jangan sampai banyak orang itu suka sedekah ke sana kemari, tapi saudaranya sendiri malah nggak dapat gitu. Kalau ditanya, kau punya saudara kaya? Punya. Ya, dia suka sedekah. Wah, sedekahnya gitu. Kamu ya sok dikai blas. Nah, ini kan ironis gitu. Ya. Nah, maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, tadi dasarnya tadi ya, hadis Nabi tadi, berikan saudaramu dulu yang miskin. Dasar ayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra. Bukan itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Jelas sekali itu. Wal yatama wal masakin wal nasabil wasailin wa firriqab. Jelas sekali. Jadi kamu belum disebut sebagai orang baik, atau kamu tidak disebut baik karena menghadap barat atau menghadap ke timur. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman kepada nabi. Dan setelah imannya beres, wa atal mala ala hubbihi, dia keluarkan harta yang paling dia cintai, dawil kurba, nomor 1 itu, kepada kerabat dekatmu. Nah gitu, ya. Wal yatama, jadi orang yatim itu nomor 2. Wal masakin, orang miskin-miskin itu yang lain itu nomor 3. Nah gitu. Maka Bapak Ibu kalau pada rezeki, lewat dulu keluarganya. Oh, ponakanku kayak masih miskin, tapi rumahnya jauh Pak, luar kota, luar pulau. Nggak masalah kan? Sekarang kan bisa transfer, betul nggak? Coba bayangin tuh kalau budemu yang miskin di sana, ya, ditelepon, Bude, terus putih kabaripun, apik le, Bude, ya punya nomor rekening. Ane ngopo? Saya pada rezeki sedikit 300.000, tak transfer. Wah, betul nggak? Dapat 2 pahala. Apa pahalanya? 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Gitu ya. Jadi 2 pahala, 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Nah itulah hebatnya sedekah, sehingga sedekah itu mendekatkan ya hati kita dengan orang lain. Apalagi ya saudara, ya tetangga. Waduh, 1 kelurahan Semanggi misalnya gitu. Wah, ini lebih bagus. Betul kan? Maka kita jadi orang yang dicintai orang, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau dulu
tua kita suka bilang, omah ki rasa nganggo pager, tembok nek luwih becik, nek pagere nganggo pager mangkok. Kan begitu ya? Pager mangkok itu artinya apa? Suka memberi kepada kanan kirinya. Ya. Nah, gitu. Nah, maka penting ingin saya sampaikan ini, mari kita menjadi orang beriman yang terbaik. Ukurannya bukan banyaknya sujud, ukurannya bukan banyak puasa sunnah, ukurannya bukan banyak sholat tahajud. Itu baik. Tapi kalau kita ingin tahu yang paling baik, ukurannya adalah banyak sedekah. Nah, gitu. Dan sedekah kita lakukan nomor 1 kepada kerabat yang dekat. Syukur ya kerabat, ya tetangga, kan itu ya. Masih keluarga, masih tetangga. Biasanya kalau di kota Solo ini, biasanya di kampung itu masih keluarga itu biasanya. Ya kan, itu masih bude. Nah, ini ponakan saya. Nah, itu kan itu makanya biasanya. Nah, ini lebih diprioritaskan. Ya, gitu penting. Dan insya Allah tidak akan tidur ya, atau tidak melihat amal kita. Siapa yang beramal, maka dia akan mendapatkan kemakmuran, karena Allah akan berinfak kepada orang yang ahli sedekah. Ya. Dan terakhir, nanti banyak orang setelah sampai kepada kematian, ya dia ingin kembali ke dunia, hanya ingin apa? Sedekah. Ya, nah, ini kan, ya, padahal mestinya di dunia inilah dia sedekah, tapi karena banyak hitung-hitungan, akhirnya nggak jadi sedekah. Nah, hitung-hitungannya karena takut miskin tadi. Di saatnya sedekah dia banyak hitung-hitungan, akhirnya nggak jadi sedekah. Begitu dia meninggal dunia di akhirat, saatnya dia hitung-hitungan sama Allah, malah baru dia kepingin sedekah. Itu kan konslet namanya. Ya enggak? Konslet kan kebalik tuh, Pak. Di saatnya dia sedekah, dia hitung-hitungan. Tapi di saatnya dia hitung-hitungan, malah baru mau sedekah. Maka jangan takut ya bersedekah, dan tidak usah banyak hitung-hitungan. Ya, kalau kita berhitung 1, 2, 3, 4 relasi itu sedekah, tidak jadi sedekah. Ya, yakinlah, mantaplah untuk bersedekah agar kita menjadi insan yang sukses. Ya, dan insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Mungkin begitu waktunya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang sedekah, kami persilakan. Mari, Bapak. Apa arti Monggo maju ke depan, boleh. apa arti kesatuan hati dalam organisasi? Baik. Jadi yang namanya kesatuan hati itu artinya kita kompak, ya, satu tujuan, satu maksud, ya, kemudian satu gerakan yang sama. Itu namanya kesatuan hati. Walaupun sesungguhnya kesatuan hati itu bukan berarti tidak ada perbedaan, ya kan? Di dalam organisasi itu ada istilah yang namanya musyawarah. Musyawarah itu arti asalnya adalah memeras, ya, madu, ya, diperas untuk diambil apanya? Madunya. Nah, jadi orang berorganisasi itu, ya, boleh punya pendapat A, B, C, D, tapi jangan disikapi sebagai sentimen, ya, sebagai itu orangnya sama saya mesti kok nggak pernah apa ya satu ide. Jangan. Justru kita senang semakin banyak pendapat, semakin banyak ide yang disampaikan dalam rapat, itu semakin bagus. Nah, ketika disitulah kita akan memeras mana yang kira-kira paling baik, paling bermanfaat untuk organisasi. Faidah azamta, maka ketika dari 10 pendapat itu yang diambil satu dan kita telah sepakat, ya, untuk menjadikan itu sebagai kegiatan kita, gerakan kita, fatawakkal 'ala Allah. Maka
tugasmu kemudian adalah bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang sama hambanya yang bertawakal. Begitu. Nah, jadi kalau sudah ada pendapat disampaikan, ada 2 pendapat, 3 pendapat, terus akhirnya disaring dengan satu musyawarah, diambil satu keputusan, ya sudah ini didukung bersama. Inilah yang namanya kesatuan hati dalam organisasi. Jadi berbeda bukan berarti bermusuhan, tapi dalam rangka untuk mencari yang terbaik. Nah, bagi orang yang belum berpengalaman organisasi, ya seringkali nggak begitu. Ya, kalau beda terus yang dipakai pendapat temennya, terus pokoknya aku tanggung jawab, pendapatku tak dipakai, mau ngurusi. Nah, ini tidak boleh, karena namanya organisasi kan satu organ, betul ya? Satu tubuh. Jadi harus kita bersama-sama. Seperti Nabi Muhammad SAW, waktu perang Uhud, Nabi itu sebetulnya idenya Nabi loh. Nabi itu pengennya di dalam Madinah. Tapi ketika itu banyak pendapat anak muda pengennya keluar Madinah di Uhud. Nah, ketika pertimbangan itu lama, akhirnya Nabi, ya sudah, kalau gitu kita ke Uhud. Nah, maka Nabi mengikuti pendapat untuk berperang di Uhud. Begitu. Nah, ketika sudah siap, Abdullah bin Ubay orang Yahudi ini ngojok-ngojoki, wis lebih baik di dalam wae bener Muhammad, bener Nabi Muhammad gitu. Akhirnya dari 1000 orang yang 700 itu balik. Ya, dia tidak ingin di Uhud. Ya Rasulullah, itu pada tidak mau ke Uhud, maunya di dalam aja. Kata Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul kalau sudah pakai baju perang, pantang mundur. Ya, walaupun yang tersisa 300, kita 300, yang balik biar balik, karena kita sudah sepakat di dalam rapat keluar dari kota Madinah. Kita song-song lawan di Bukit Uhud. Nah, inilah. Jadi Nabi SAW itu ya rame-rame, kalau sudah azam, sudah sepakat ya dikerjakan. Padahal yang disepakati itu sebetulnya bukan idenya Nabi SAW. Gitu ya. Nah, jadi itulah. Nah, maka sejak itulah maka orang yang balik pada menyesal, ya, dan mereka pada minta maaf. Nah, ke depannya tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi kesatuan hati adalah kita tetap penuh kasih sayang walaupun tidak menutup perbedaan pendapat. Kemudian lakukan sebuah kesepakatan dalam musyawarah organisasi sebagai sebuah kegiatan kita bersama, milik kita bersama. Itulah kesatuan hati dalam organisasi. Baik. Saya ya. Ini kita organisasi kok dasar. Ya. Ya, Ini mau ke kita depan. tidak apa-apa. Ya, mau ke depan. Nah, baru dengan yang tanya dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muhammad Islam. Ada Ustaz, kita ini kelompok Podarkam yang bergerak di bidang keamanan dan ketertiban. Nah, bagaimana hubungannya dengan sedekah kita dengan organisasi yang namanya gerakannya kan sadar hukum dan ketertiban, Ustaz. Bisa hubungannya dengan kita bersedekah itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, wah ini bagus sekali. Jadi begini, suatu kali datang orang-orang dari kaum muhajirin, ya, kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, kami ini sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Tapi mereka orang kaya-kaya itu pada bersedekah, kami tak mampu bersedekah. Kan gitu. Artinya apa? Sahabat Ansor ini miskin pasti, ya, karena dia tidak mampu sedekah. Dan dia iri, tapi tidak kepada kekayaannya, tapi iri kepada sedekahnya. Iya kan? Yang ketiga, orang kaya di zaman Nabi ternyata orangnya pada hobi sedekah gitu ya. Jadi dia paling seneng kalau sedekah. Kan begitu. Begitu kaya sedekah. Nah, di saat itulah mereka bertanya, ya Rasulullah, gimana nih? Kita kalah nih orang-orang nggak punya duit ini, kan gitu ya. Kita sholat, orang kaya sholat. Kita puasa, orang kaya puasa. Mereka sedekah, kita tak punya apa-apa. Maka Nabi SAW bersabda, engkau berzikir itu sedekah, engkau membaca tahlil itu sedekah,
ya, bahkan engkau menghubungi istrimu itu termasuk sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa ya menggauli istri sedekah? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau itu kau berikan pada perempuan yang bukan istrimu? Dosa enggak? Dosa ya Rasulullah. Nah, kalau kepada yang haram dosa, kepada yang halal berpahala. Begitu kata Nabi SAW. Jadi sedekah itu ternyata tidak harus harta. Bisa wirid, bisa tasbih, bisa membaca Al-Quran, bisa berhubungan intim dengan istri. Karena apa? Istri kan juga ingin intim dengan suami. Ketika suami menghubungi dia kan bahagia, betul nggak? Nah, itu berarti termasuk sedekah. Sehingga semua kebaikan yang dirasakan orang lain, walaupun itu bentuknya hubungan intim dengan istri, itu bisa disebut sedekah. Nah, bagaimana dengan Pokdar Kamtibmas Semanggi? Lebih-lebih, betul kan? Dengan kebaikan apa? Yaitu memberikan keamanan, memberikan rasa aman, membantu, menolong yang kena musibah, bencana dan sebagainya. Ini adalah sedekah, walaupun tidak berupa harta, tidak berupa uang. Nah, itulah sedekah yang bisa kita lakukan. Sehingga apalagi rasa aman, betul nggak? Rasa aman itu mahal sekali. Kalau nggak salah Menteri Pertahanan minta duit sama Presiden, anggaran untuk keamanan itu sampai 200 triliun. Kenapa 200 triliun? Untuk apa? Untuk beli alat-alat senjata agar negara kita itu berwibawa dan aman dari serangan lawan. Loh kok itu digunakan? Kalau perlu nggak bisa digunakan, tapi kan ngerti kan aman. Ya, jadi mewujudkan rasa aman itu mahal. Padahal Pokdar Kamtibmas itu gerakannya adalah menciptakan rasa aman. Itu mahal sekali, kalau dinilai uang, wah nggak ternilai itu. Dan insya Allah itu sedekah yang sangat besar, begitu. Nah, maka teruslah bersedekah dengan kegiatan Pokdar Kamtibmas di Semanggi ini, karena itu sedekah yang luar biasa, walaupun tidak berupa uang. Karena kalau diwujudkan uang, saya yakin itu lebih mahal daripada uang yang diwujudkan. Begitu. Baik, mungkin cukup sekian. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah dan bermanfaat, bukan hanya untuk yang hadir, tapi juga untuk semua yang menyaksikan acara kita ini. Akhirnya kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alni syakura wa ij'alni syakura wa ij'alni fi ain saghira wa fi a'in nas kabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.